Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Enterprise Management Information System. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mirati Subundari Fajaria, NIM 82, dan rekan saya Nur Hafifah, NIM 38, Saiful Gazi, NIM 124, dan Elsabita Safa Kamila Toha, Angkatan 19, NIM 58. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari Enterprise Management Information System. Nah, Enterprise Management Information System ini merupakan sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan. Nah, Enterprise sendiri itu adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang dibuat untuk menyediakan suatu produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, Enterprise Manajemen Informasi Sistem ini digunakan untuk menyediakan sebuah produk dan pelayanan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ini merupakan Interdepartmental Management Information System, yang mana ini merupakan manajemen sistem informasi yang berada di antar departemen dalam perusahaan. Interdepartmental MIS ini merupakan pengembangan dari work group MIS untuk menyediakan dukungan yang sudah terintegrasi untuk departemen perusahaan. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari Interdepartmental MIS, yang mana apabila dari customer melakukan pembayaran, maka itu akan diproses untuk menghasilkan billing invoice atau faktur dari penagihan, dan shipping invoice atau faktur dari pembelian. Nah, di mana billing invoice, shipping invoice ini akan dibuat di create shipment atau pembuatan penjualan yang akan diteruskan kepada gudang untuk pengambilan dari produk, yaitu picking slip, yang akan setelah diambil itu akan kembali lagi ke create shipment dan akan diteruskan kepada customer. Dan untuk marketing atau pemasaran yaitu sales materials, yang dimana itu akan sales material akan penjualan dari produk yang akan diteruskan ke generate sale, pembuatan dari penjualan yang telah di order dari customer, maka akan di create oleh create shipment dan diterima oleh create shipment dan dilanjutkan kepada customer, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu terdapat karakteristik dari Interdepartmental MIS, yaitu yang pertama standarisasi, di mana standarisasi ini ketika terjadinya transaksi maka di dalam prosesnya itu harus berjalan dengan sama. Dan yang kedua, perubahan harus dikontrol dengan hati-hati karena setiap customer itu merupakan terdapat perbedaan, jadi harus dilakukan pengontrolan. Dan yang ketiga itu memerlukan manajemen sistem. Yang keempat, support untuk beberapa user atau pengguna dan aplikasinya. Dan yang kelima yaitu mempunyai data yang heterogen agar bisa dikelola dengan baik. Dan untuk selanjutnya yaitu terdapat perbandingan antara work group dan Enterprise Management Information System. Yang pertama yaitu dari sisi kiri yaitu dari work group MIS, yang dari sisi kanan yaitu Enterprise MIS. Yang pertama, work group itu usernya user kenal dan bekerja sama dengan lainnya. Sementara untuk Enterprise, user saling asing atau tidak kenal dengan lainnya. Dan untuk work group kebanyakan itu usernya hanya 12 user, dan untuk Enterprise ini bisa ratusan atau ribuan user. Dan untuk work group media penyimpanannya itu terbatas, dan untuk Enterprise itu tidak terbatas. Dan untuk work group untuk entitasnya itu hanya beberapa, dan untuk Enterprise-nya
itu memiliki banyak entitas, dan untuk workgroup satu atau beberapa aplikasi, membutuhkan satu atau beberapa aplikasi. Dan untuk enterprise itu memiliki beberapa aplikasi yang berbeda. Selanjutnya, workgroup itu merupakan subfungsi dari perusahaan. Sementara untuk enterprise itu merupakan fungsi dari pusat bisnis, jadi yang mengatur dari proses bisnis tersebut. Interdepartmental Manajemen Informasi Sistem dan fungsi enterprise. Yang pertama, revenue generation. Pendapatan yang diterima pemilik usaha atas terjualnya produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atas hasil dari seluruh bisnis yang dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, purchasing, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat atau menyewa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, personel dan payroll, kontrol aset, pengembangan dan perencanaan produk. Yang keempat, manufacturing, yaitu pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika untuk mengubah bentuk, sifat atau tampilan untuk membuat komponen atau produk. Kemudian yang terakhir, accounting. Selanjutnya, komponen dari Enterprise Information System. Ada 5 komponen. Yang pertama yaitu perangkat keras, kemudian program, data, prosedur, dan orang. Selanjutnya, perangkat keras. Perangkat keras yang pertama adalah LAN, yaitu sebuah jaringan area lokal yang berupa jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, dan lain-lain. Fungsi dari jaringan LAN ini sendiri adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga proses kerja menjadi semakin mudah dan cepat. Oke, untuk perangkat keras yang selanjutnya adalah teleprocessing. Teleprocessing ini adalah merupakan perangkat keras yang paling sederhana, di mana satu komputer akan bertindak sebagai CPU di komputer pusat. Kemudian akan menangani semua pekerjaan seperti payable, receiving, purchasing, atau semua program aplikasi atau OS dari terminal atau PC yang akan dihubungkan ke komputer pusat tadi. Perangkat keras yang selanjutnya adalah lingkar LAN. Lingkar LAN merupakan perangkat keras dari komponen jaringan LAN yang memiliki fungsi untuk menghubungkan server dan workstation. Bisa dilihat pada contoh di mana bridge PC pada purchasing harus menuju kepada bridge PC pada receiving sebagai terminalnya. Kemudian bridge PC pada receiving akan menuju ke gateway PC di payable sebagai terminalnya. Oke, untuk perangkat keras yang terakhir adalah backbone jaringan, di mana backbone jaringan ini merupakan saluran pusat atau koneksi yang dirancang untuk mentransfer aliran lalu lintas data di suatu jaringan. Pada umumnya backbone ini dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan yang jangkauannya lebih luas atau WAN secara bersamaan. Bisa dilihat pada contoh di mana ada beberapa PC yang mempunyai jaringan lokal LAN yang dihubungkan terhadap satu terminal sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tantangan pengembangan Enterprise Management Information System, di mana pengembangan yang datang dari dalam sistem. Yang pertama adalah perbedaan data. Kemudian yang kedua adalah perbedaan jalan dari data processing. Kemudian yang ketiga adalah adanya perbedaan terminologi. Kemudian yang keempat adalah adanya perbedaan tujuan. Kemudian adanya perbedaan tipe keinginan sistem. Kemudian adanya perbedaan tingkat kepentingan. Dan yang terakhir adanya kompetisi antar departemen. Sedangkan kalau dari luar sistem, yaitu kemungkinan kejanggalan interface sistem, data yang diperlukan dari sistem yang lain mungkin tidak tersedia, kompetisi proyek untuk pengembangan uang dan personal,
pengembangan khusus mungkin diperlukan, kompetensi antar departemen, dan konflik dengan departemen manajemen information system. Sedangkan tantangan dari keaslian sistem enterprise sendiri itu sangat kompleks, ukuran besarnya user dan banyaknya data, perbedaan integrasi, kesungguhan kerja dan panjang periode yang diperlukan, besarnya pengembangan staff, kemungkinan perubahan peralatan selama pengembangan, dan juga kesulitan untuk memahami sistem. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perencanaan enterprise management information system. Yang pertama yaitu steering commit, yaitu pengadaan prioritas di antara proyek sistem informasi. Persetujuan perencanaan proyek, jadwal, dan budget. Yang ketiga yaitu review kemajuan pada keputusan untuk go atau no go. Yang keempat yaitu persetujuan perangkat keras utama dan akuisisi program. Yang kelima yaitu membantu memilih dan mengatur kebijakan tingkat tinggi dan standar, dan menyediakan nasihat dan bantuan untuk CEO, Board of Director, and Senior Executive. Selanjutnya yaitu ada perencanaan top down versus bottom up. Top down yaitu mulai dengan sebuah analisis dari sebuah kegiatan bisnis umum dan menurun ke sistem yang lebih khusus. Sedangkan untuk bottom up sendiri yaitu mulai dengan perluan sistem khusus, mengembangkan keperluan untuk sistem dan sistem lain pada level yang sama, dan bekerja naik ke sebuah sistem yang terintegrasi. Cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.